Karena pintu untuk membuka yang namanya Rabb, untuk membuka sir ghaibil mutlak harus melalui pintu yang ada dalam diri manusia. Sementara kita sebagian mengkaji lagi langsung kepada Robnya, maka tidak akan ketemu karena Allah tadi itu Allah bersembunyi dalam diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ngasah ngaji akal sehat dan hati selamat. Pada malam hari ini kita akan mengaji kitab Al-Jalalah karya Guru Agung Asy-Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kitab Jalalah ini adalah membicarakan tentang kata Allah dan beserta isi daripada kata Allah. Syekhul Akbar mengatakan qala wa'lamu annaha tahwi minal hurufi ala sittati ahruf. Kata Allah yang sering kita ucapkan ini, kata Syekhul Akbar, terdiri daripada 6 huruf. Huruf yang pertama ada alif, kedua lam, ketiga lam, keempat alif, kelima ha. Mengapa 5? Pada tadi kata Ibnu Arabi ala sittati ahruf. Nah, nanti di halaman selanjutnya Ibnu Arabi akan menjelaskan. Dari 6 huruf ini, yang satu tidak ditulis, kata Ibnu Arabi wa arba'atun minha dhahiratun fil raqam. Keempat daripada huruf yang 6 tadi itu ada nampak dari sisi bilangan. Mana aja sisi bilangan itu sisi dari bilangan itu wahia al alifu al awwaliyah. Yang pertama alif, yang pertama tadi. Yang kedua lamu badil ghaib. Lam badil al ghaib. Alif lam alif. Lam badil ghaib. Kemudian wahia al mudghamah Allah. Walam ba'di syahadah. Walam ba'di syahadah. Jadi pertama adalah alif, yang 4 yang dhahira fil raqam ucapan, yang secara hitungan, yang kedua lam, yang ketiga adalah lam mudghamah, yang pertama adalah alif yang pertama, yang kedua lam al-ghaib, yang ketiga itulah lam atau lam ghaib atau lam mudghamah, dan yang ketiga adalah lam bad'i syahadah. Ini istilah kata Ibnu Arabi, lam syahadah. Adapun yang keempat wahiyal mantuq biha musyaddadah wa wahau al ilahuwiyah. Waha ilahu, jadi alif lam ha. Ini yang zahir fi raqam, ditulis. Dari hitungan ada 4. Semuanya huruf jar itu ada 6. Adapun dari sisi hitungan itu ada 4. Yang pertama adalah alif, yang kedua lam yang berlangsung dengan alif, yang ketiga itulah lam yang kedua ini dinamakan lam yang pertama ini dinamakan lamnya lam apa? Lam al-ghaib yang mudghamah. Adapun lam yang ketiga itu lam juga ini namanya lamus syahadah. Dan adapun yang keempat itu adalah harfu ha dalam ucapan ilahawiyah atau ilahuwiyah. Jadi yang rokam sekali lagi ada alif, lam, ha. Ini yang dari sisi hitungan. Wa arba'atun minha zahiratun fil lafaz. Jadi secara hitungan ada 4. Kemudian juga dari sisi kata yang tertulis hasil kata wa arba'atun minha fil lafaz itu yang jelas diucapkan itu ada 4. Yang pertama adalah aliful muqaddarah. Yang kedua adalah lam syahadah. Lam syahadah yang
yang kedua tadi itu. Yang ketiga itulah alifuz zat. Alifuz zat ini yang delapan. Jadi yang delapan itu yang pertama itu adalah fil lafaz itu aliful muqaddarah. Aliful muqaddarah yang pertama tadi aliful muqaddarah yang jelas ada. Yang kedua itulah lamus syahadah. Lam yang kedua ya. Itu dihitungnya sebagai lam kedua, ketiga kalau tadi yang keenam. Dan yang ketiga adalah alifuz zat. Jadi setelah lam yang ketiga atau sebelum ha itu ada namanya alif, itu namanya alifuz zat. Sedangkan yang keempat wahwa al waha atau ilahu waha ilahu, ha yang terakhir. Jadi sekali lagi kata Ibnu Arabi ada huruf jar itu ada 6 huruf. Alif, lam, alif, ha. Ini yang ke-6 yang mana? Nanti akan dijelaskan. Nah, dari huruf jar ini dilihat dari sisi hitungan itu ada 4 dari sisi hitungan firakam. Yang pertama adalah alif, lam, dan ha. Itu dari hitungan. Adapun dari sisi lafaz dari tulisan, dari sisi lafaz dari tulisan itu ada 4 juga yang tertulis. Pertama adalah alif, yang kedua yang kedua adalah lam syahadah, kemudian lam syahadah, alif, lam syahadah, kemudian ada alifuz zat dan yang keempat adalah ha. Yang keempat adalah ha. Jadi kalau kita diucapkan bisa sama dengan ilah, alif, lam, alif, ha. Alif, lam, alif, ha. Itu yang secara lafaz. Nah, kenapa waw tadi tidak ditulis? Nah, ini yang keenam tadi itu. Karena waw ini ya dulu alal ghaib. Fa inallaha al-ghaib. Sehingga waw ini adalah disebut dalam Syairul Akbar Ibnu Arabi dengan bahasa ghaibul mutlak. Karena Allah itu ghaibul mutlak, maka wawnya itu tidak ditulis. Ini rahasia daripada waw. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitabul Fana atau Kitabul Alif. Nah, jadi kita ketahui ternyata huruf jar itu ada 6. Berarti sekarang ada huruf alif, lam, alif, ha, baru waw. Itu huruf jar. Kemudian Syairul Akbar Ibnu Arabi menerangkan di halaman selanjutnya, summa innal ma'rifata billahi ibtida'u ilmi. Jadi mengenal Allah itu adalah awal daripada ibtida'u ilmi, awal daripada ilmu. Jadi kalaulah kita belum mengenal Allah, berarti kita belum mengenal. Kalau kita belum mengenal Allah, berarti ibtida'u ilmin, berarti kita belum berilmu. Dalam konteks berkeberagaman, dalam konteks ibadah ini, kalau kita belum mengenal Allah, berarti kita belum ilmu. Pada seperti Ibnu Arabi, innal ma'rifah billah. Mengenal Allah itu awal daripada pengetahuan, awal daripada mengenal ilmu. Sementara kata Ibnu Arabi wa ghayatuha, sedangkan tujuan daripada ma'rifah billah, mengenal Allah itu apa? Ain itu memandang mata. Loh, kenapa ada istilah kata bahasa ainun mengenal atau memandang? Karena kata Syairul Akbar didalilkan lagi wa ainul yaqin asyrafu min ilmil yaqin. Sementara ainul yakin itulah ilmu yang lebih mulia daripada sekedar ilmu yakin. Ainul yakin itu lebih mulia daripada ilmu yakin. Ainul yakin. Jadi logikanya, suatu saat saya ditanya, Ceng, apakah Anda kenal dengan namanya Ujang? Sementara saya belum kenalan, sementara saya belum ketemu, belum bisa memandang langsung. Cuma saya yakin, ya saya pernah dengar, saya yakin Ujang tuh pernah saya tahu, sementara saya hanya mengetahuinya sekedar dengar-dengar saja. Kan beda dengan orang yang berbeda, tapi ketika saya ditemukan dengan yang namanya Ujang pasti, itu sudah memandang langsung. Jadi saya yakin bahwa Ujang itu ini kenapa? Karena saya telah ketemu dan telah memandang, mengetahuinya secara pasti. Itu namanya ainul yakin. Tapi hanya sekedar baru katanya itu namanya ya yakin saja. Itu baru katanya. Nah, kita harus berintrospeksi diri. Apakah hari ini kita mengenal Allah ini baru katanya atau sudah mengenal betul ainul yakin, memandangnya secara pasti dan benar. Nah, itu kembali lagi kepada para sahabat semuanya. Tapi kami senantiasa mendoakan semua sahabat semuanya telah sampai kepada ainul yakin,
Sehingga betul-betul mengenal Allah tuh dengan pasti dan beribadah kepada Allah dia sampai kepada tujuannya. Bukan sekedar hanya kata dan katanya. Jadi ilmu tertinggi kata Ibnu Arabi dalam kemakrifatan itulah ilmu ainul yakin. Ketimbang dengan ilmu yakin. Kemudian kata Ibnu Arabi juga dikatakan dalam bait selanjutnya. Apa kata Syaikhul Ibnu Arabi? Ini penjelasan tadi alif, penjelasan yang huruf yang 6 tadi itu alif, lam, alif, ha, waw. Lam hadzal ismi al-ula lamul ma'rifah. Di lam yang pertama tadi alif kemudian lam langsung itu lam ma'rifah. Lam untuk mengenalnya. Sedangkan fa'inal alif wal lam li ta'rif. Sedangkan alif dan lam ini untuk tarif, untuk mengenalnya. Jadi Allah telah mengenalkan dirinya langsung nafsu. Jadi pakai alif lam. Telah ma'rifah. Maka ada istilah alif dan lam itu. Alif dan lam itu adalah harful ma'rifah. Harfu yang telah mengenalnya. Kalau dalam bahasa Arab itu. Misalkan kitabun. Buku. Itu masih umum. Masih nakira, masih general. Tapi kalau sudah di awal di depannya ada huruf alif dan lam. Al-kitabu, berarti itu sudah buku itu telah dikenal, sudah pasti. Sudah pasti apa misalkan bahwa buku ini adalah buku Ibnu Arabi misalkan. Itu baru kata sudah Alkitab atau buku ini adalah punya Ujang karena sudah pakai alif dan lam, sudah ma'rifah. Nah, sama kita mengenal kepada Allah kita baru ilah atau sudah Allah. Ilah itu Tuhan. Tuhan yang mana? Apa kita sudah pakai alif lam? Apa sudah benar ma'rifah, benar dan tafak? Maka posisi alif dan lam itu lalu ta'rif untuk memastikan pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun kata yang keduanya kata lahu. Nah, kalau demikian kalau kita urai kata Allah itu yang itu kata lahunya, lamnya ini adalah kata Allah alif lam kemudian lam itu ada menunjukkan pada lam apa? Lam lil milki kepada kepunyaan. Lamnya dulu lil milki. Sementara hunya itu adalah fa innal mana? Fa innal wal ha itu adalah menunjukkan pada ghaibuz zat. Jadi yang memiliki ghaibuz zat. Jadi alif lam mengenal yang memiliki ghaibuz zat. Jadi kalau kita mengerjakan alif lam alif ha kalau menurut sisi dari kajian huruf per huruf ini berarti apa lahu ini lam lil milki menunjukkan pada kepemilikan hanya adalah ghaibul mutlak. Jadi mengenal terhadap yang memiliki ghaibul mutlak. Jadi kalau kita mengaji harful jalalah itu tujuan untuk mengenal yang namanya ghaibul mutlak. Yang pasti gaibnya itulah absolut. Jadi ilmu sangat mulia sekali karena itu sudah mengkaji tentang ghaibul mutlak. Maka kata Ibnu Arabi dikatakan lagi wal hakin anin nabi. Kemudian dikatakan lagi apa? Oleh Sul Akbar Ibnu Arabi fa inna bi zawalil alif wal lam al ula tabqa suratun lahu wa hiya lamul milk wal ha kinayatan an ghaibuz zat al mutlaqah fa inal ha awwalul huruf walaha al mabda wa hiya ghaibun fil insan. Betul. Yang ha tadi itulah ghaib fil insan, tidak diketahuinya. Ghaibul fil insan walakinna aqsal ghaib fasara hadzal ism bi hadzal isyarah yahwi ala kana Allahu wa la syai'a mahu min haitsu alif wa yahwi ala maqamil ma'rifah min haitsu lam al-ula wa yahwi ala maqamil milk wa fi zuhuru kulli ma siwahu min haitsu lam ats-tsaniyah. Jadi dari penjelasan ini jelas kata Syaikhul Akbar Ibnu Arabi bahwasanya ha inilah ghaibul mutlak. Ghaibul mutlak ghaib bagi manusia. Tapi sekalipun ghaibul mutlak ada bersembunyi dalam diri manusia. Kan ada penjelasan ada sebuah hadis yang menjelaskan terhadap posisi ini adalah al insanu siri wa ana siruhu kata Allah. Manusia ini rahasiaku.
Al-insanu siri, manusia ini rahasia kudun aku rahasianya. Jadi ghaibul mutlak ini bersembunyi dalam diri manusia. Al-insanu siri wa nasiru. Jadi ghaibul mutlak ini rahasia daripada manusia. Maka wajah Rasul Akbar Ibnu Arabi dalam kajian Kitabul Fana mengatakan wa may yatahadas wa man yata'alam anil fana fa alaihi as-satr. Maka barang siapa yang mau belajar, mau mengenal tentang kefanaan, tentang terkhusus dalam hal ini kitab Al-Jalalah, alaihi as-satr. Maka dia harus ditutup. Ditutup itu memang harus dijelaskan daripada hati ke hati. Harus person to person. Dari orang ke orang langsung, dari guru kepada muridnya langsung. Seperti hanya kajian Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada para sahabat tentang ilmu ini adalah dari hati ke hati. Satu persatu. Karena tadi itu ternyata ghaibul mutlak ini adalah yang namanya syirrul ilah itu adalah bersembunyi dalam diri manusia. Jadi salang agung-agungnya. Barang siapa yang telah mengenalnya namanya ghaibul mutlak, maka dia akan mengenal kepada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan mengenal terhadap wawunya tadi itu dalam hakul jala alif lam alif ha dan waw tadi yang merupakan ghaibul mutlak. Juga kita akan mengenal yang namanya lahunya tadi itu. Lahunya apa tadi? Hunya ghaibul mutlak. Maka kita akan mengenal yang namanya alifu zat. Kalau sobat alif lam alif ha. Nah, alif yang kedua ini namanya alifuz zat. Kita akan mengenal terhadap semua huruf ini apabila kita mau dalam bahasa orang Garut ini ngukur ka kubur nyasar ka rasa. Jadi ngukur ka kujur nyasar ka rasa. Jangan kita mencari dia yang ada di luarnya karena Allah rahasianya telah bersembunyi dalam diri manusia. Jadi kalau kita ingin mengenal yang ghaibul mutlak, kalau kita ingin mengenal yang namanya sirullah, kalau kita ingin mengenal namanya harful jalalah, maka carilah ke dalam diri. Jangan mencari keluar diri. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Rasul Akbar Ibnu Arabi kemudian dia menukil sebuah hadis yang berbunyi man arafa nafsahu arafa rabbahu walam yakul man arafa nafsahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya maka ia mengenal Rabb pemeliharanya. Belum pernah berbunyi hadis itu berbunyi barang siapa yang mengenal Rabbnya mengenal diri. Semuanya berawal daripada diri. Nanti dengan sendiri itu akan terbuka, bukan berasal daripada Rabb-nya. Tapi kebanyakan orang langsung mengaji terhadap Rabb-nya. Dia sampai kapanpun tidak akan kebuka. Karena pintu untuk membuka yang namanya Rabb, untuk membuka sir ghaibil mutlak harus melalui pintu yang ada dalam diri manusia. Sementara kita sebagian mengkaji lagi langsung kepada Rabb-nya, maka tidak akan ketemu karena Allah tadi itu Allah bersembunyi dalam diri manusia. Nah, persembunyian diri manusia ini bagaimana kita mengenal Allah bersembunyi sementara diri kita aja belum kita kenal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kami pasti kalau sahabat telah mengenal dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka akan mengenal di manalah persembunyian yang namanya ghaibul mutlak. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Akbar Ibnu Arabi. Jadi wajar para guru-guru mendidik para muridnya memberitahu tentang rahasia ini dengan metode ini, dengan metode cara mengenal dirinya dulu. Artinya masuk ke dalam ke dalam diri. Jangan kita senantiasa kita melakukan inner journey. Jangan kita selalu mengatakan outer journey. Kita ini harus senantiasa melakukan perjalanan ke dalam. Jangan mengatakan outer journey, mengatakan keluar. Dia tidak akan ketemu. Karena Allah telah bilang bahwa sirullah ghaibul mutlak itu tidak ada di luar. Tapi ghaibul mutlak ada dalam diri. Hendaknya kalau kita memahami hal itu, konsep sebuah metode yang sangat ideal, yang tidak digunakan ratusan tahun, dan ternyata konsep itu sangat cocok dan tepat bagi para sahabat yang mau mengenal harful jalalah secara benar dan tepat. Sahabat yang dimuliakan Allah,
Bahkan Syekhul Akbar Ibnu Arabi menukil sebuah hadis sahih yang ada dalam kitab Muslim. Apa bunyi hadis sahih tersebut? Syekhul Akbar menukil hadis sahih ini berbunyi, Inna robba yatajalla ala ta'ifatin fil hasri fayaqulu ana rabbukum fayaquluna na'udzu billahi mink hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna fa idza jaa'ana rabbuna arafnahu fayatihumullahu tabaraka wa ta'ala fi suratil lati ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala datang kepada manusia, kepada orang yang beriman yang telah mengenal Allahnya di alam mahsyar tadi itu, Allah mengatakan, "Aku ini Tuhanmu." Apa yang dijawab oleh orang-orang beriman di sini jawabannya? Dijawabnya apa? Na'udzu billahi, kami berlindung kepada Allah. Artinya bukan kau, jadi engkau bukanlah Allah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah yang pertama menguji orang beriman bagaimana Sang Maha Rasa ini datang dalam wujud yang tidak dikenalnya. Tetapi setelah itu Allah datang lagi kedua kalinya dalam hadis ini kan. Fa'idha ja'a, dia datang kedua kalinya dalam rupa, dalam sir pengetahuan yang telah dikenal oleh manusia sebelumnya. Maka manusia pasti itu mengatakan apa? Fayaquluna anta rabbuna. Ya, engkau ini Tuhan. Loh, gimana? Kok Allah dalam hadis ini seolah-olah Allah yang pertama adalah seolah bersalin rupa. Yang Allah pertama adalah entah berupa apa, mungkin yang kedua entah berupa apa kalau kita belum mengenalnya. Padahal hadis ini adalah menunjukkan bahwa yang pertama bahwa Allah menguji tentang pengetahuan, tentang kenal tidaknya seseorang terhadap Rabb-nya. Adapun yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW itu memiliki persambungan. Pengenalan Nabi Muhammad SAW terhadap Allah kepada para sahabatnya itu informasinya sama. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan ke sahabatnya di dunia ini tentang rahasia kemakrifatan itu itulah sama. Seperti nanti yang dipandang, yang dikenal ketika nanti juga di yaumul mahsyar itu juga yang dipandang dan dikenal. Oleh karena itu para sahabat semuanya, segera datanglah ke guru-guru yang menyimpan rahasia ini, yang memiliki terhadap pemahaman yang dalam terhadap lentera hidup ini, terhadap mutiara yang berharga ini. Karena Rasulullah SAW mengajarkan, mengenalkan ma'rifat kepada Allah itu kepada sahabatnya langsung dari mulutnya baginda Muhammad SAW. Informasi tentang Tuhan itu nanti akan sama informasinya ketika nanti di yaumul mahsyar. Karena informasi yang dipegang oleh para sahabat yang selanjutnya diteruskan oleh guru-guru dan sampai hari ini, informasi itu pasti tentang Tuhan itu akan sama ketika nanti yaumul mahsyar. Oleh karena itu orang yang telah mengenal Allah itu tidak akan bisa disamakan. Cek orang Garut mah sok loba oge anu nyiliwuri, yang menyamar, yang mengaku-ngaku bahwa dia sebagai Tuhan sementara dia tidak. Dengan catatan para sahabat bahwa setan itu lebih jago, lebih piawai dalam menyamar. Dia bisa menyamar dengan berbagai hal, dengan rupa yang mulia. Bisa menyamar dengan pakaian yang smart, masih dalam tanda kutip dengan pakaian yang soleh, dengan rambut yang adem dan sebagainya. Yang selama ini kita kenal di alam di dunia ini. Bagaimana tentang penampilan orang-orang yang soleh. Nah, setan itu bisa menyamari itu, bisa menduplikasi. Namun tadi itu setan ketika masuk wilayah kemarifatan, setan tidak bisa menduplikasi. Kenapa? Karena tadi itu Allah datang dalam rupa Muhammad. Muhammad apa artinya? Muhammad artinya Allah datang dalam rupa yang mulia. Dalam Al-Suratul Rahman, Allah datang dalam rupa yang maha pengasih. Nah, rupa maha pengasih ini tidak bisa diduplikasi. Tidak bisa dibikin KW-nya. Oleh karena itu carilah, kalau laki itu ada gambarnya, kalau itu adalah klisenya, kalau itu ada potretnya, carilah potret yang original. Jangan dicari potret yang KW-nya. Dalam tataran kemarifatan seperti itu pula. Oleh karena itu sahabat yang mulia, dengan kita mengenal ada sanad, silsilah,
yang ada legalitas resmi daripada tentang potret daripada Sang Maha Mulia, Sang Maha Pengasih ini, maka itu adalah merupakan jaminan nanti di yaumul mahsyar itu akan datang lagi dengan potret yang asli tadi. Sebagaimana kata Syaikhul Akbar Ibnu Arabi, barang siapa yang ingin belajar tentang hal ini, dia harus tersembunyi. Tersembunyi itu apa? Harus datang dari hati ke hati. Datang kepada guru yang menyimpan rasa ini, yang simpan di dadanya. Karena yang namanya rahasia itu kalau setelah ditulis bukan rahasia. Tapi rahasia itu hanya simpan di dadanya dan tidak pernah ditulis. Oleh karena itu kalau kita mengaji Ibnu Arabi, walaupun sebagian orang mengatakan ilmu ini adalah ilmu rahasia, belum rahasia karena telah ditulis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan bunyi kokok ayam ini menandakan bahwa kita ini telah masuk malam hari ya, bahkan telah di sini di kami adalah jam 2 dini hari. Itulah kita mengaji indahnya. Kalau kita mengaji tentang ketuhanan itu tidak terasa waktu. Sudah jam 2 saja. Bahkan juga ikut menyaksikan itu bunyi daripada ayam berkotek. Semoga bunyi daripada ayam berkotek itu menandakan bahwa kita ini disaksikan. Dia ini menyaksikan oleh malaikat. Makhluk-makhluk hewan pun menyaksikan. Semoga menjadi saksi di yaumul mahsyar bahwa kita ini adalah senantiasa belajar dan ingin mengetahui tentang kemakrifatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan daripada secuil daripada kitab Al-Jalalah yang ditulis oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.